Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT. Di hari ini kita bersua lagi di acara Hikmah yang senantiasa menyajikan perjalanan atau kisah hidup manusia. Bagaimana dia bisa menyongsong atau sanggup menerima atau menyambut hidayah Allah dari Sang Khalik ini. Dan tentu saja ini adalah bagian dari ikhtiar semua orang agar kita lebih bisa mendekatkan diri pada Allah SWT. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sanak saudara serta tentu saja para pengikutnya yang setia untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kita sudah sering melihat, mendengar perjalanan manusia yang menyambut hidayah Sang Khalik ini. Dan dengan banyak macam cara, Anda sudah sering melihat bagaimana seorang yang mungkin dalam perjalanannya mendengar dari radio, melihat televisi, mungkin juga karena ada sesuatu kebesaran atau keagungan Allah itu melalui ayat-ayat kauniyahnya. Dan itu semuanya kita melihat dalam perjalanan atau kisah hidup seseorang. Dan hari ini kita dipertemukan kembali dengan sebuah kisah yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu atau tepatnya di Ahad pagi telah hadir pula seorang tamu yang beliau sangat paham sekali bahasa Arab, bahkan sempat berbicara dengan Al-Ustadz Nur Khalid Salifullah LCMU. Beliau juga menggunakan bahasa Arab dan inilah dia Bapak Haji A. Ali Tamimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Mas Rudi di situ, sehat juga? Alhamdulillah demikian. Ustadz Ali bisa lihat di layar kaca dan kita sudah bertemu di Ahad pagi, kita bisa bersalaman dan saya juga baru pertama kali mendengar kisahnya. Ternyata juga baru pertama kali ya ke Solo. Baru ya, pertama kali. Iya. Waktu itu bersama siapa Ustadz Ali? Saya hanya berdua sama istri ya. Bahkan justru yang menggebu-gebu ingin cepat ke sana istri saya. Jadi saya ingin cepat-cepat ke Solo gitu, ikut pengajian. Oh ya, dan itu sebenarnya sudah sejak berapa lama sih keinginan itu sudah cukup lama tertunda? Sejak itu saya dapat channel MTA. Tadinya kan saya tidak punya channel MTA, dan kita bikin, anak saya bikin internet IndiHome, cari-cari itu ketemu channel 853. Isinya pengajian terus dan keagamaan terus. Nah, mulai dari situ saya terus-terusan. Saya ingin sekali berjumpa, tapi ya belum sempat waktunya dulu gitu. Apa yang menarik menurut Ustadz Ali yang ada di MTA TV itu? Begini, jadi Ustadz Sukino ini menjabarkan ayat itu luar biasa dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh semua kalangan, baik sama intelektual maupun secara orang awam, itu mudah dicerna dan mudah sekali difahami. Dan salah satu contoh mungkin beliau untuk mengajak orang bersedekah, walaupun sudah ada di dalam Al-Quran, tetapi beliau dengan cara orang diajak bersedekah dengan sedikit tapi ikhlas, dan insya Allah itu kemanfaatannya luar biasa. Seperti yang saya saksikan hari Jumat ya, Jumat kemarin, semua itu kan bapak-bapak semua. Ya, iya betul. Dan ngeluarin dari tasnya kurang lebih mungkin 1/4 kilo, kadang-kadang 1/4 kilo uang beras dilemparkan di tempat di situ penuh, akhirnya jadi penuh. Itulah sedekah yang tidak terasa, dan beliau ini tidak mungkin merasa sedekah karena ibunya mungkin akan ngeliwat
nanak nasi, ngambil satu genggam aja dibawa ke sedikit plastik, disimpan, itu tidak merasa sodako. Nah ini ya sodako itu yang sama Allah betul-betul diperhitungkan dan diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Itu, Mas. Ya. Dan itu yang Ustadz Ali melihat dengan mata kepala sendiri, sebenarnya sedemikian mudah segala sesuatunya untuk menegakkan kalimat Allah ini ya. Ya betul. Dan lagi lihat saya kotak keropak itu, keropak ditulis impak itu apa namanya untuk pesantren, itu ada 3 warna ya. Alhamdulillah itu malah istri saya tuh suruh diisi semua. Ada, kalau nggak salah ada 20 ya, di atas, di lantai 4, lantai 3, lantai 2 di luar. Ya. Itu saya ngasih ya, saya sampai ya alhamdulillah, masya Allah, saya bilang itulah jadi pesantren apa yang ikut pengajian ke sana itu sama Allah itu diberi kemudahan dalam segala hal, bukan hanya saja urusan agama tapi urusan dunia pun dipermudah karena cara sedekah dengan ikhlas itu, Mas. Ya. Dan bertemu dengan media ini sendiri sejak tahun berapa, Ustadz Ali? Sejak mungkin 5 tahunan adalah 5 tahun 4 tahun ke belakang. Ya, berarti 2019 pas pertengahan COVID kalau begitu. Ya, pertengahan enggak. Awal sebelum COVID, kalau saya tahunya itu sebelum COVID. Pas awal COVID, justru yang kena COVID itu yang awal-awal itu saya dan Ustadz Sukina. Oh, iya. Awal Ustadz Sukina kan sore jam 3.40 ya, hari itu masuk rumah sakit karena saya lihat di TV itu di FTH. Dia masuk rumah sakit, malamnya meninggal. Saya selang beberapa hari juga masuk rumah sakit. Saya lama, hampir 3 bulan saya kena COVID itu. Bahkan saya sampai karena banyak tidur terus, mungkin ya di opname ini sampai saya nggak bisa jalan, Mas. Sebagaimana yang Mas disaksikan kemarin waktu saya ke Solo akan pakai tongkat itu. Jadi itu jaga takut apa namanya kesandung kaki nanti jatuh. Ya. Dan Ustadz Ali ini sebenarnya dari waktu ke waktu senantiasa mengikuti kegiatan Ustadz almarhum Ustadz Sukino, begitu ya? Nah, selalu ada peresmian di mana aja karena TV saya kan 24 jam. Masya Allah, ya. Misalnya kalau tengah malam nih, habis ada itu ulangan ada Ustadz on air, diteruskan dipusat pengajian dari MUI, dari pusat, dari mana. Atau kadang-kadang peresmian. Peresmian kadang-kadang lihat saya di Bengkulu, peresmiannya di Bandung Barat juga, peresmiannya masih di daerah itu. Selalu saya ikut. Selalu saya ikutin, alhamdulillah. Dan pengunjungnya juga saya lihat antusias tuh, sampai di bawah sampai kena panas bawa kipas yang dari karton itu dikipas-kipas begini. Karena ingin mendengarkan, alhamdulillah. Ustadz, sebenarnya Ustadz ini kami mohon diberikan semacam gambaran. Kami kan belum mengenal secara lebih detail siapa Ustadz Ali ini, karena kemarin juga memberikan satu kartu nama bahwa Ustadz ini adalah ketua IPHI di Provinsi Jawa Barat begitu. Nah, bagaimana tentang ini, Ustadz? Saya sebetulnya sejak pulang dari pesantren itu ya selalu aktif di organisasi keislaman. Saya pernah di IFHI Jawa Barat, itu masih muda, di DMI Dewan Masjid Jawa Barat, dan di IFHI Kota Bandung, dan mulai dari kecamatan, kota, dan di provinsi. Jadi alhamdulillah dipercaya. Kalau dulu saya sebelum sakit ini Mas sering kesana sini, dan saya juga dulu dipercaya oleh pemerintah yang resmi, ditunjuk saya seolah-olah pemilik perusahaan yang Mujakim itu Badan Usaha Jasa Keimigrasian. Jadi, tahun-tahun dulu itu tahun berapa saya lupa. Kalau orang akan bikin paspor, akan pergi umroh itu harus ada rekomendasi, dan saya
bikin rekomendasi baru berangkat bisa gitu. Begitu, alhamdulillah dipercaya gitu. Ya, diberikan amanah itu ya Ustadz ya. Ya, Alhamdulillah. baik. Dan kemudian selama perjalanan mengikuti terus media dari Majelis Tafsir Al-Quran ini, apakah selalu ada seperti pembaruan-pembaruan ilmu di sana pada Ustadz Ali? Oh, banyak, Mas, banyak sekali. Kalau Ustaz Sukina kan memberi penerjemahan Al-Quran itu dan As-Sunnah itu lurus ya, dengan lurus, luar biasa. Nah itu banyak, tapi yang saya dapat itu memang di saya sudah siap. Kemudian lebih dimantapkan lagi dalam penerjemahan pengajian-pengajian Ustaz Sukina itu lebih luar biasa dan memantapkan. Dan saya juga sampai ke anak, ke saudara-saudara, suruh buka channel itu, selalu itu ikut pengajian gitu. Ya, berarti selama ini keluarga pun mengikuti kajian Majelis Tafsir Al-Quran di media ini ya Pak Ustadz Ali? Oh iya betul. Saya kasih itu channel ini, anak yang di Singapura juga saya kasih tahu begitu. Dan ada anak yang di Singapura satu di Google itu. Ya. Dan dia. Dan nah, ada sekarang, ada rasa cocok, kenyamanan atau bagaimana tanggapan para putra? Ya, alhamdulillah sedang dia. Ya, alhamdulillah ya. Sampai yang di Singapura itu, anak yang di Singapura, anaknya itu sekarang kan yang di Singapura udah ini pulang ke Indonesia karena diminta oleh orang-orang Indonesia di aparat pemerintahan ya disuruh pulang. Udah 2 bulan mungkin anak saya yang di Singapura itu udah ke Bandung di sini. Dan putranya yang bungsu itu dipesantrenkan di pesantren yang di Lembang, dari pesantren Tahfidz Quran di sana sekarang yang dari SD kelas 5 lah, kelas 6 itu. Dan lagi anak saya yang di Singapura itu walaupun dia kerja alhamdulillah sambil menghafalkan Al-Quran terus, alhamdulillah gitu. Ya. Dan kemarin Ustadz bersama istri ke Solo, kemudian ke Gedung Pusat di Mangkunegaran di Jalan Ronggowarsito 111A Surakarta. Apakah sempat mampir juga ke Pondok Pesantren MTA? Sebetulnya saya udah bilang sama Ustadz mau ke sana, tapi kebetulan adiknya istri saya itu sakit dari operasi jantung, jadi cepat-cepat anak saya cepat memberikan tiket, saya harus pulang, jadi nggak sempat. Itu juga Mas Adil udah nyiapkan mobil dan Ustadz sudah nyuruh pergi ke sana, tadi nggak sempat, tapi insya Allah nanti akan saya mungkin kalau saya ke sana lagi sempat saya menyangkut pesantren dan sebagainya. Dan lagi akan saya lihat masjid dan ingin sholat sunat tahiyatul masjid di masjid yang suka ditayangkan di TV itu, TV ya. Allah saya kesana. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap bisa diberikan kesempatan Allah untuk bisa berkunjung ke pesantren ya saja. Ya. Amin. Kemudian pasti ada sesuatu yang berbeda juga tatkala kita semakin lama memahami tentang dinullah Islam ini, dan sampai saat ini perbedaan antara waktu sebelum mempelajari lebih serius dan waktu dahulu, apakah itu juga dirasakan oleh Ustadz Ali? Oh, banyak sekali yang saya rasakan begitu ya, karena saya dulu di pesantren Salafiyah gitu ya. Dan sekarang setelah kita dengar dari Ustaz Sukina dalam pengajiannya itu bagus, itu banyak sekali yang perubahan pada diri saya, dan alhamdulillah saya juga sering nasihatin ke anak cucu seperti itu gitu. Alhamdulillah ya. Ya, baik Ustaz Ali, kita masih akan berikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar yang saat ini sedang menyimak acara hikmah ini,
Dan kami juga berikan kesempatan bagi Anda yang ingin telepon atau bertanya, silakan melalui channel telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 08112 553 3000. Namun sebelumnya Anda bisa saksikan beberapa pariwara berikut ini nih. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian hikmah untuk hari ini. Dan kita masih bersama tamu kita dari Bandung, ada beliau Bapak Haji Ali Tamimi. Ustadz, halo, Assalamualaikum. Ustadz. Halo ya. Ya. Iya. Dan di siang hari ini kita membuka kesempatan Ustadz bagi yang menyimak acara ini dan bertanya ya Ustadz ya. Ustadz siap ya Ustadz ya? Insyaallah, insyaallah. Iya, sepertinya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Sutikno di Bengkulu, Rejang Lebong. Iya. Bapak Sutikno, ini ada Ustadz Ali. Apakah kemarin Pak Sutikno juga datang ke Solo? Belum Pak Ustaz. Oh, belum. Baru ngajian di kelompok aja. Iya, tidak masalah. Nah, sekarang dipersilahkan untuk langsung berkomunikasi dengan Ustadz Ali. Silahkan. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak Sutikno di Rejang Lebong, Bengkulu. Bengkulu Pak Tisno ya, lumayan jauh ya. Ini mau tanya dan tolong luruskan Pak Ustadz ya. Ya. Ini gejala istilahnya urusan rumah tangga lah gitu. Ya. Nah, selama ini kan saya juga sebagai kepala rumah tangga sering monopoli urusan rumah tangga ibaratnya itu. Tapi serba terbuka gitu, nggak monopoli seluruhnya. Ya belanja apa separuh itu urusan saya kan. Cuman kebutuhan di rumah alhamdulillah ya sedikit pun sesuai dengan kebutuhan cukup gitu kan. Dan anak-anak juga agak saya streng cara pengajarannya supaya mereka selalu jangan meninggalkan sholat gitu, tapi dengan sedikit keras. Tapi kayaknya anak-anak ini tanggapannya kurang dan orang rumah juga merasa kurang. Gitu apa saya salah apa enggak? Tolong diluruskan Pak Ustaz. Ada jawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutikno ya dari Bengkulu ya, memang di dalam rumah tangga memang suka seperti itu. Dan Pak Sutikno menyuruh anak-anak streng harus sholat, itu memang sudah betul. Tapi kalau sudah kita suruh dan lain sebagainya dan dikasih fasilitasnya, kita jangan bosan-bosan harus terus. Karena kita bakal ditanya nanti di akhirat juga bahwa bagaimana anak kamu dan bagaimana kamu mendidik anak, terutama sholat. Sedangkan sholat itu adalah awwaluma yuhasibu as-shalah. Jadi pertama yang akan dihisab nanti yaumul qiyamah itu adalah sholat. Maka anak disuruh harus ditunjukin, bahkan bapaknya sendiri jangan begini nyuruh anak bapaknya pergi, itu jangan. Disuruh sholat bareng dengan bapaknya, diimamin dengan bapaknya supaya anak itu mengikut dan dikontrol. Dan sebelum diajak sholat juga dikasih tahu, dilihatkan bagaimana cara wudunya anak itu betul enggak. Kalau sudah betul baru diajak sholat berjamaah sama-sama, terutama ya dengan ibunya sholat berjamaah sama-sama. Itu mungkin begitu Pak Sutikno ya. Mudah-mudahan soalnya ini anak itu aset apabila kita udah meninggal. Kalau dia selalu mendoakan kepada kita, insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajat anak itu untuk mendoakan kita. Itu Pak Sutikno ya kira-kira. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian Pak Sutikno yang ada di Rejang Lebong, Bengkulu.
Dan mungkin bagi Anda yang bertanya, silakan. Ini terkait dengan acara hikmah, dan bagi Anda yang bertanya dipersilahkan terkait dengan bagaimana Bapak atau Ustadz Ali ini ya. Beliau sudah datang ke pengajian Ahad pagi. Sebenarnya rencana untuk datang ke pengajian Ahad pagi itu pun sebenarnya sudah sejak lama ya direncanakan ya Ustadz Ali. Oh ya, sejak lama, karena saya itu di Bandung yang masih banyak juga yang memerlukan kadang-kadang jadwal khutbah yang di luar kota, khutbah Jumat itu masih ada kadang-kadang, dan anak juga ada di Bandung, ada yang di Kuningan, ada yang di Jakarta. Jadi saya itu keliling anak sekarang karena sudah di rumah tinggal berdua sama istri. Kemudian yang di Kuningan itu cucu dua yang sekolah di pesantren Al-Mutajami, itu saya mendampingi cucu yang ada di sini, begitu Mas ya. Budi. Dan gambaran sebelumnya pasti akan terlihat ketika ada di TV ya, MTA TV melihat gambaran tentang jamaah yang ada di pengajian di gedung pusat, di MTA pusat itu. Nah, itu semuanya ketika Ustadz Ali sendiri rawuh atau datang ke pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran di Solo ini, apakah ada sesuatu yang membuat atau merasa beda antara apa yang selama ini dilihat di TV, kemudian setelah dibuktikan sendiri datang ke gedung MTA Pusat? Bahkan mungkin lebih dari perhatian saya, lebih daripada hanya lihat di TV. Justru kita lihat nyatanya luar biasa. Terutama pertama saya ke sana, pas setiap yang hadir itu khusus bapak-bapak bawa beras yang dikumpulin di situ. Masya Allah, saya luar biasa. Dan pada hari Ahadnya dari pagi, saya kan menginap di lantai 4. Ya, ya. Setelah subuh, sebelum subuh udah banyak yang di atas, Mas. Ya. Subhanallah, saya bilang ya. Saya turun ingin lihat ke lantai 3. Banyak juga yang di lantai 3. Iya, iya. Luar biasa itu. Kemudian saya dan istri setelah subuh turun ke bawah. Orang itu berduyun-duyun. Yang datang nggak ada hentinya, dari kanan, dari kiri. Masuk ke situ luar biasa. Dan setiap yang datang itu tidak lepas lewat begitu saja. Itu canceling itu selalu diisi. Ya. Jemaah itu, ya. Masya Allah, saya jadi luar biasa memperhatikannya, itu luar biasa. Ya, karena sistem Ustadz Sokina ini luar biasa untuk mengajak orang bersedekah, dan juga sekarang diteruskan oleh putranya juga luar biasa ini. Putranya yang alhamdulillah Ustadz Nur Khalid ya, Ustadz Nur Khalid, dan bagus juga, banyak wawasan luar biasa, pengetahuannya juga, ya alhamdulillah, syukurlah. Jadi kalau memang sekarang dilanjutkan oleh putranya, yang memang putranya juga alim, alamah, insya Allah luar biasa, itu baik sekali anak, luar biasa, dan akhlaknya ya alhamdulillah. Dengan saya ketemukan baru, saya orang baru ketemu, luar biasa akhlaknya. Dan selalu saya habis pengajian, dan setiap hari saya dibawa ke ruangan beliau di situ, di bawah itu. Alhamdulillah, bahkan dipertemukan dengan Pak Le-nya ya, dari Jawa, adiknya. Saya Sokina ketemu, saya juga sering lihat di TV, itu yang kumisnya tebal selalu itu. Alhamdulillah ketemu kemarin. Ya, Ustadz Suhadi ya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, silaturahmi. Bahkan saya dengan istri waktu baru pulang sini aja, kapan Pak kita ke sana lagi? Kata saya, insya Allah nanti mudah-mudahan dikasih sembuh sehat. Karena kalau sekarang saya segala macam sudah dari anak, Mas Rudi, semua dari ayah apa semua dari anak saya. Karena ya paling ya apa namanya, kalau ada perlu telepon anak, nggak nelpon juga ya kita tahu berangkat. Ya alhamdulillah, kan sekarang mudah. Ada transfer gitu ya, kalau kasih nggak penting jauh juga ya. Ya alhamdulillah, saya bersyukur ya. Dan Ustadz Ali sendiri juga itu tidak hanya terselenggara dalam sebulan sekali, tapi itu selalu
terjadi di setiap pekannya ya Ustadz ya? Iya itu betul. Makanya saya tanya, ini berapa bulan sekali? Security itu, Pak ini tiap Jumat, pokoknya setiap ada pengajian begini, Masya Allah. Dan lagi itu luar biasa juru masak tuh Mas. Habis subuh orang segitu banyak makan semua dan siap semua pada kerja. Ibu-ibu yang ngeberesin, bapak-bapak masak sudah. Alhamdulillah, ya itu dengan ikhlas semua itu orang-orang. Iya. Insya Allah ketika seseorang sudah dicelup dengan Quran dan Sunnah, maka di situ sudah tidak ada keraguan lagi bahwa rahmat Allah itu akan turun ya Ustaz. Betul begitu. Hanya mungkin saya kalau boleh saran gini aja, kalau memang dulu Ustaz Sofina kan sering ini dengan bahasa Jawa. Kan di situ kan banyak juga mungkin yang nggak mengerti bahasa Jawa ya. Iya, betul. Bagusnya pakai ini terjemah running text di bawahnya, diartikan gitu. Iya. Baik, mungkin juga biasanya kalau beliau menyampaikan atau sekarang sudah Ustadz Nur Khalid ya ketika menyampaikan kemudian belum tahu padanan katanya di bahasa Indonesia, maka beliau pasti akan meminta masukan apa ini di bahasa Indonesianya begitu. Ya betul gitu. Ya. Oh ya, terkait dengan ibu atau istri ini, bagaimana sebenarnya awalnya yang duluan mengerti atau mengetahui tentang kajian ini ibu dulu atau Ustadz dulu? Kita kan ini nyetel channel kan selalu saya dengan istri saya duduk bersama buka apa jadi sama-sama itu. Iya. Saya bilang sambil Bu, tuh lihat ini pengajian bagus ini. Makanya sampai istri, sebetulnya kemarin ini istri saya ingin pesantren Mas di sana lama. Oh. Bawa pakaian aja udah 2 koper lebih. Siapa ya. 2 koper lebih saya bawa pakaian. Karena ada kabar adiknya ibu ya di operasi ya di Jakarta ya, dan anak ngirim tiket ya sudah saya pulang gitu. Jadi tadinya istri saya ingin lama paling tidak sampai Ramadan, sampai hari raya, habis hari raya pulang gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan cita-cita yang mulia ini pun dikabulkan Allah ya Ustadz. Begitu. Amin. Dan nanti bisa bertemu lagi di Solo dengan saudara kita yang lain begitu. Dan sebenarnya kalau untuk lingkungan sekitar begitu, apakah juga banyak yang menyimak media MTA ini, Ustaz? Banyak juga, gitu. Banyak. Ya. Terutama ya keluarga saya ya, keluarga istri saya dikasih tahu buka channel ini, alhamdulillah menyimak gitu. Ya, mudah-mudahan ada berkah begitu terkait dengan dakwah melalui media ini, baik melalui radio ataupun televisinya. Dan Ustadz mungkin bisa disampaikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya, karena kami juga merasa masih muda begitu, terkadang mungkin ketika menyapa atau membersamai tamu itu bisa jadi kurang adab dan sebagainya. Mohon selalu kami bimbingan dan nasihatnya, Ustadz. Baik. Sebetulnya yang saya lihat kemarin ke sana, semua kru yang ada di MTA itu alhamdulillah akhlaknya luar biasa. Apakah mungkin karena wong Solo itu ngomongnya selalu throwing dan sopan santun luar biasa, ataukah bagaimana? Ataukah mungkin karena di MTA ini mungkin doktrinya sudah seperti itu. Mulai dari tingkat anak muda sampai termasuk sampean itu masuk di sebuah itu. Jadi luar biasa mengaku ke tamu yang baru itu, karena saya orang baru. Apalagi Ustadznya Ustadz Favorit luar biasa. Saya turun pengajian aja saya harus pakai kursi roda itu yang otomatis. Iya. Oh ya, yang menggeser itu ya di undakan itu ya Ustadz ya. Iya. Saya enggak kuat. Beliau nggak mau mendahului saya.
Dan saya di bawah makan itu, belum saya ngambil nasi, dia nggak mau. Bahkan dia, ya beliau yang akan mengambilkan nasi. Jangan, saya bilang udah terpaksa saya ngambil ya. Luar biasa akhlaknya, termasuk semua kru TV aja kemarin saya pada banyak kena, kan banyak tampil di TV. Jadi kalau sampai juga saya nyapa kan. Wah, saya bilang udah ini nih, saya udah nggak asing lagi, udah tahu semua. Sampai security ya juga luar biasa penerimanya. Terutama itu lagi Mas Adil ya di situ. Luar biasa sama saya, sampai maaf selalu maaf. Saya bilang, saya alhamdulillah Mas Adil sudah cukup luar biasa di tempat seperti ini. Saya mau pulang aja harus diantar karena Ustadz suruh diantar ke stasiun. Saya bilang nggak praktis sekarang mah, udah nggak usah diantar, saya bisa ini pakai Grab aja bisa nyampe. Dan terima kasih atas penghormatan mulai dari Ustadz sampai ke bawah sampai kru TV-nya juga, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan termasuk itu tukang kebersihan di belakang luar biasa. Yeah. Saya turun udah makan, pada nanya lagi makan, saya udah makan. Selalu luar biasa, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Yeah. Itulah Al-Quran mungkin ya di situ ya. Yeah. Dan itu memang kewajiban sebagai seorang sohibul bait, ketika ada tamu kan memuliakan tamu ya Ustadz ya. Betul. Yeah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya masih ada kesempatan hari ini di telepon 0271-679-3000, SMS WA di 0811-255-3000. Oh ya, ini ada pertanyaan melalui WA ini Ustadz. Ini dari Asep di Bandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kapan Ustadz mengenal MTA dan apa yang membuat tertarik di kajian MTA? Nah, mohon nasihatnya agar saya juga bisa istiqomah dalam kajian Al-Quran dan Sunnah ini Ustadz. Ya, siapa tadi? Asep Bandungan. Bandung atau Bandung? Bandungan itu ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi ini ada di pegunungan begitu ya, ada dataran tinggi maksudnya. Mas Asep ya? Ya. Kayak orang Sunda namanya. Betul. Jadi yang ini saya juga tuh banyak penyesalan ya. Kenapa saya baru tahu, mungkin 4 tahun ke belakang nggak baru tahu MTA. Saya nyesal sekali. Kenapa saya nggak tahu dari dulu gitu. Padahal saya sering bukan sering ya, sudah ke sana ya. Bahkan saya bikin SIM juga, saya di Surakarta karena saudara dulu kapal KW Surakarta, saya ke sana dulu, alhamdulillah. Jadi saya merasa menyesal kenapa nggak dari dulu. Apalagi sama kalau memang orang yang tadinya belum mempelajari Al-Quran atau Sunnah Nabi itu mungkin tambah lebih menyesal. Saya juga ya istilahnya disebutnya, saya alhamdulillah dari umur 13 tahun keluar dari SR, saya langsung di pesantren. Sampai Lirboyo, sampai Sarang, sampai alhamdulillah. Tetap menyesal baru ketemu dengan MTA. Karena begini, Ustaz Sukina ini kemarin almarhum, kalau menjelaskan apa-apa luar biasa dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Terjemahannya yang mudah dimengerti. Jadi orang langsung mengerti. Dan sama dengan putranya sekarang, Ustadz Nurmadi juga sama begitu. Dengan ayahnya, luar biasa. Jadi kalau kita ikut menyimak pengajiannya, langsung kita paham dan langsung kita mengerti. Insya Allah, Mas Asep mudah-mudahan istiqomah ya. Insya Allah. Amin. Ya. Baik, demikian Mas Asep yang ada di Bandungan. Mudah-mudahan ini akan menjawab pertanyaan Anda. Dan kami buka untuk telepon yang sepertinya tadi berdering ketika Ustadz menerangkan atau menjawab pertanyaan. Silakan di 0271-679-3000. 0271-679-3000. Ya, teleponnya masih kita nantikan ya untuk yang tadi sempat berdering ya. Ya, kini kembali ke Ustadz Ali lagi. Ustadz Ali, saat ini ketika ada mungkin orang yang merasa menyimak
sajian di media kita atau di media MTA ini memang beragam ya tanggapannya, kemudian responnya. Bagaimana kita harus senantiasa bisa ikhlas untuk menerima kajian ini, karena ini yang dikaji, yang disampaikan adalah sesuatu yang hak. Begitu Ustadz, bagaimana tipsnya Ustadz? Jadi begini, kita kan Rasulullah dan Allah juga hanya perintahnya menyampaikan. Hanya tugasnya menyampaikan risalah. Kalau sudah disampaikan, dia mau mengikuti dan tidak mengikuti terserah. Jadi tidak memaksa bahwa harus ikut begini. Tidak dipaksa harus masuk Islam. Tetapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa harus mengikuti aturan-aturan Islam. Kita sebagai pendakwah, penyampai, kita sudah dapat pahala kalau sudah nyampaikan. Orangnya menerima alhamdulillah, tidak menerima juga tidak rugi. Karena yang rugi orang yang menerima penyampaian tadi tidak mau menjalankan. Itu Mas Rudi. Tidak apa-apa kita yang menyampaikan, tidak. Jadi benar tidaknya. Dan ini menjadi tugas para pendakwah bahwa menjaga keikhlasan ini yang sangat utama ya Ustadz. Betul, hal yang utama. Makanya kemarin saya lihat segala sesuatu yang ada di MTA itu dipancing dengan supaya ikhlas. Seperti sodakoh itu, as-sodakoh tu tajidul rizki, as-sodakoh tu tadfaul bala, as-sodakoh tu tajidul umri, kan nggak gitu. Jadi dengan cara sistem sodakoh gitu yang tidak terasa, insya Allah nanti akan terbuka sedih hatinya. Akan terbuka otomatis sama Allah akan membukakan hidayah nanti kepada orang itu. Insya Allah. Dan ini ya tugasnya semua para pendakwah kan menyampaikan. Dan Ustadz sendiri mungkin sudah mengetahui atau tidak ya bahwa kemarin ketika Ustadz ada di gedung MTA Pusat itu sendiri pun sebenarnya gedung itu swadaya dari warga semuanya Ustadz. Oh iya. Baru dengar beritanya itu ya. Iya, termasuk juga pembangunannya itu pun juga dari warga MTA, mereka yang memiliki kapasitas sebagai seorang tukang batu, insinyur dan sebagainya, membangun semuanya. Ada andil di sana, siapapun. Alhamdulillah, jadi semua yang ada di situ, yang punya tenaga andil tenaganya, yang punya ilmu ya jariah dengan ilmunya. Yang saya saksikan juga, ya di TV juga sering menyaksikan yang sodako dari mana-mana itu. Kemarin menyaksikan sendiri ya, sodako dari mana-mana untuk pesantren, untuk bidang dakwah, radio, TV, itu alhamdulillah luar biasa. Itu kan semua digerakkan oleh Allah. Bukan ustadznya yang mau ngajak. Ustadz nggak sedikit pun tidak bicara masalah itu, ngajak begitu untuk mengumumkan, tidak. Itu digerakkan oleh Allah, subhanallah. Itulah karena yang disampaikan itu di dalam pengajian itu adalah hak kebenaran dari Allah, ya Allah menggerakkan hatinya. Kalau sudah Allah sudah menggerakkan hatinya, tidak akan yang bisa. Jadi apapun juga kalau Allah yang sudah menggerakkan, tidak ada yang bisa menolaknya. Begitu Mas Rudi. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihatnya ini, dan mudah-mudahan selalu saja kami mohon doanya agar kami senantiasa istiqomah. Begitu Ustadz? Betul. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, semoga Ustadz sekeluarga senantiasa bisa pula istiqomah untuk bersama-sama mengaji Quran Sunnah ini hingga waktu berakhir, termasuk kami-kami yang ada di sini pula. Amin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama kawan-kawan yang ada di sana. Insya Allah ini juga sedang mendengarkan dan menyimak Ustadz berbicara begitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih atas segala kekurangan saya. Sama-sama Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada,
sungguh menenteramkan hati, membahagiakan jiwa tatkala kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang muncul atau menjadi kalamullah ini ketika kita tercelup di dalamnya, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat menarik hati, menenteramkan hati pula. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.